wabarakatuh. Hai Re, apa kabar semuanya? I'm back. So, long time aku nggak buat video karena beberapa faktor. I'm so sorry. Kali ini aku balik dengan suasana yang berbeda, tema yang berbeda, dan cerita yang berbeda. Kali ini aku akan cerita horor karena aku sendiri suka sama hal-hal yang sedikit horor atau yang berbau-bau mistis. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan tentang Gunung Gumitir dan patung gandrung yang katanya tangannya bisa bergerak sendiri. So, seperti apa ceritanya? Check it out! Yang pertama kita akan bahas mengenai asal-usul Gunung Gumitir. Oke Rek, jadi Gunung Gumitir ini letaknya berada di Jawa Timur, yaitu antara perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Gunung ini sudah dibangun sejak zaman dahulu kala pada abad ke-19 oleh kolonial Belanda. Yang dimana sejak zaman itu, gunung ini sudah dijadikan jalur utama menuju kabupaten tersebut. Menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat hingga saat ini, terutama di Kabupaten Banyuwangi, nama Gumitir ini berasal dari kisah Damar Wulan. Dan juga ada yang bilang nama Gumitir ini berasal dari nama bunga Tagetes erecta yang berwarna kuning. Di kota Bali, bunga ini biasanya digunakan sebagai sesajen. Dari namanya aja udah merinding ya kan? Kalau kita dengar kata sesajen, sudah pasti itu berbau-bau mistis. Dari kisah Damar Wulan dalam kerajaan Belambangan yang sedang berperang dengan kerajaan Majapahit, dan dalam perperangan itu Damar Wulan berhasil membunuh dan memenggal kepala Minak Jinggo. Ketika Damar Wulan berhasil membunuh Minak Jinggo, ia lalu pulang ke kerajaannya, dan di tengah-tengah jalan ia bertemu dengan Layang Seta dan Layang Gumitir, putra kembar dari Patih Logender. Keduanya berhasil menipu Damar Wulan dan merampas kepala Minak Jinggo. Dari kisah itu, nama gunung ini dikenal dengan nama Gunung Gumitir atau Gumitir. Pembangunan jalan raya Gumitir ini dilakukan dengan cara kerja paksa atau lebih dikenal dengan kerja rodiret. Bayangkan aja, kalian kerja 1 jam, 2 jam, 3 jam aja udah capek ya kan? Apalagi mereka kerja 24 jam tanpa henti dan tidak pernah dikasih makan ataupun waktu istirahat sedikit pun. Bahkan setiap hari mereka tidak pernah dikasih upah, bahkan dikasih makan ataupun minum sama sekali. Sehingga banyak di antara mereka yang meninggal karena kelaparan dan kecapean. Astaga, jahat banget penku. Tampol aja. Di masa-masa awal kemerdekaan, Gunung Gumitir ini dikenal sebagai tempat pembuangan mayat PKI yang dulunya dibantai habis-habisan. Jasadnya tersebar di jalanan dan di jurang-jurang Gumitir. Melihat legenda dan sejarah dari pembangunan jalan raya Gunung Gumitir ini, maka mudah dimengerti wilayah tersebut sangat angker dan penuh mistis. Oke, jadi kita akan masuk ke patung gandrung yang berada di penghujung jalan Gunung Gumitir. Di penghujung jalan sebelum kalian meninggalkan salah satu kota tersebut, kalian akan otomatis akan dialihkan ke patung gantung tersebut. Karena apa? Jadi patungnya itu berada di penggokan tajam sebelum kalian meninggalkan salah satu kota tersebut. Dan patung itu bener-bener gede banget, Re. Jadi kayak nggak mungkin kalau kalian lewat situ tuh kalian nggak lihat patung tersebut. Entah kenapa, setiap orang melakukan perjalanan di jalan tersebut, mereka seakan-akan ingin berhenti dan mengambil foto bersama patung tersebut. Kayak gini loh Rek, mereka melakukan perjalanan terus mereka tuh capek ingin berhenti, kayak hanya sekedar untuk minum kopi ataupun makan cemilan-cemilan ringan. Tapi mereka tuh seakan-akan matanya auto terfokus pada patung tersebut. Semacam daya tarik dari patung tersebut itu sangat kuat. Mungkin dari kalian banyak yang tahu bahwa gandrung ini sudah menjadi ikonnya kota Banyuwangi. Dan kota Banyuwangi itu dimana-mana dikenal dengan sebagai kota santet. Menurut aku sih biasa-biasa aja, karena memang setiap kota itu atau daerah mempunyai sejarahnya masing-masing. Nah, ada beberapa orang yang bilang, bahkan juga banyak fotonya yang beredar. Ketika mereka mengambil beberapa foto, tangannya berubah. Nah, pas mengambil foto dan banyak foto-foto yang beredar bahwa tangannya itu beneran berubah, Rek. Ya nggak langsung kayak kita sekarang foto berdiri di depan patungnya, terus kita foto tangannya ke atas nih. Terus habis itu foto kedua langsung tangannya ke bawah. Nggak mungkin kan langsung kayak gitu, atau mungkin patungnya gatel gitu kan, garuk-garuk dulu kan, nggak mungkin Re. Katanya patung ini memang gerakannya berubah di pertengahan malam tertentu, dan ada juga yang bilang bahwa pagi sampai sore gerakan patungnya itu ke atas, dan ada yang bilang menjelang malam tangannya berubah ke bawah.
Ada lagi yang bilang katanya patung ini memang ada yang menjaga. Kadang anak kecil, kadang cewek berambut panjang memakai kebaya berdiri di sebelah patungnya sambil mengelus-ngelus rambutnya. Mungkin ilustrasinya kayak gini, Rek. Menurut penduduk sana, keanehan-keanehan yang sering terjadi bagi mereka sudah layaknya sebagai hiburan. Astaga. Ya karena memang tempatnya angker, terutama di Watu Gudang. Yang dimana Watu Gudang itu adalah puncak tertinggi dari Gunung Gumitir tersebut. Jadi kayak jalannya Gunung Gumitir tuh kayak menggok-menggok gitu loh, Rek. Di Watu Gudang ini yang konon katanya tempat pembuangan kepala mayat pada zaman dahulu. Tapi patung ini masih tergolong baru karena masih dibangun pada tahun 2012 silam. Dulunya sih bukan patung gandrung ini, jadi kayak dulu patung cewek cowok memakai kebaya yang sedang nari gitu. Tapi posisinya kalau patung gandrung ini kan gede ada di atas, kalau yang dulu tuh ada di bawah, kayak ada taman-taman kecil gitu. Tapi aku nggak heran sih, karena aku dulu sering banget bolak-balik Jember Banyuwangi gitu, karena memang perjalanannya cuma menghabiskan waktu 3 jam doang. Dan dulu tuh aku pernah pulang ngajak teman aku. Dulu tuh aku berangkatnya jam 1 siang dan baliknya tuh kemalaman kayak jam 10 malam gitu. Ya berdua doang sama teman aku. Kayak nggak ada orang lain di jalan itu, bener-bener gelap banget, terus jalannya lika-liku gitu, nggak ada kendaraan lain, bener-bener kayak kita berdua aja. Ya katanya sih kalau dikasih lampu ataupun kabel itu pasti hilang, dicuri orang-orang sana. Ya mungkin lampu sama kabel mahal kali ya, Rek. Makanya kan mending comot aja ya kan. Nah kebetulan kan teman aku bisa lihat hantu-hantu gitu kan, jadi kayak jalannya itu kan emang bener-bener lika-liku gitu kan, sepi terus gelap banget, terus kayak jalan tuh berdampingan sama jurang gitu loh, Rek. Kayak jurangnya tuh dalam banget, banyak truk-truk atau yang biasanya bawa tebu, pokoknya yang bermuatan tinggi tuh sering oleng gitu loh, kayak sering jatuh ke dalam, nyosok gitu loh. Si teman aku tuh tiba-tiba bilang, dia tuh berbisik bilang gini, dia bilang gitu kan. Auto aku langsung tanya kan, kenapa sih gitu kan. Terus kalau cepet-cepet takut kan, Rek, kayak takut udah gelap kayak jalan nggak kelihatan, takut masuk ke jurang gitu loh. Jadi aku tuh pelan-pelan. Kalau temen aku tuh bilang, udah ayo cepet aja gitu katanya. Terus aku tanya lagi kan sama dia, apa kenapa sih gitu kan. Si kata temen aku tuh bilang, Via, di belakang kita ada kepala gede, matanya merah, liatin kita. Dan di belakang aku ada beberapa anak kecil lari-lari sambil ketawa. Bayangin deh, gimana nggak takut, aku aja merinding sekarang aja. Iya, karena aku langsung ngebut naik motornya, nggak kayak udah nggak mikir-mikir lagi gitu, daripada aku kesurupan di situ kan. Terus alhamdulillah kayak 500 meter dari situ aku ketemu sama mobil, jadi aku ngikutin di belakang mobil itu sampai ke jalan yang benar-benar terang. Ya memang sih di pinggiran jalan tuh kayak ada beberapa kuburan anak kecil gitu, ya aku nggak tahu itu kuburan anaknya siapa, karena memang di situ nggak ada rumah penduduk, kayak cuman pondok-pondok orang yang biasanya minta-minta gitu loh, Rek. Nah, gimana menurut kalian, Rek? Apakah memang benar patungnya berubah dalam waktu tertentu? Atau memang alih-alih banyak yang bilang bahwa tangan patungnya itu pernah patah? Oke, this is first video about horror aku. Semoga kalian suka dan kalian gak bosan dengerin cerita aku. See you next video, Rek. Bye-bye. Jangan kesehatan ya. Tanya. Oh, jadi dia. Yang pertama kita akan bahas. Nah.